Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai regulasi yang kemungkinan diterapkan musim depan tentang supporter yang bisa jadi merugikan klubnya sendiri. Nah, nanti juga ada kabar kepastian kapan pemain Persib akan datang ke Bandung, dan ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang akan kita bacakan di hari ini. Baik, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, kabar yang pertama ini saya coba bacakan dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Jadi biar saya cicil ya, nggak kebanyakan kalau di nanti-nanti. Baik, pertanyaan yang pertama, Kang, kapan Persib mulai latihan lagi? Kalau sesuai jadwal itu tanggal 5 Juni 2023 bulan depan, ya kurang dari ya 2 minggu lagi lah ya, 10 harian lagi. Tapi ini juga kayaknya untuk mulai latihannya besoknya atau lusa, karena tanggal 5 itu entah ngumpul untuk silaturahmi atau ya mungkin masih nunggu pemain yang lain lah. Tapi mudah-mudahan sesuai on schedule tanggal 5 Juni sudah semua pemain datang di kota Bandung. Yang pertanyaan kedua, Kang, tim pelatih setelah Imade masuk apa tidak kebanyakan tuh? Nah, sebetulnya gini, kalau peraturan yang dari FIFA sendiri ini tidak ada, masih abu-abu gitu ya, tidak ada kejelasan yang pasti. Namun untuk peraturan dari PT Liga Indonesia, untuk peraturan mengenai batasan tim pelatih itu tidak ada batasannya, bahkan tidak dibatasi gitu ya. Jadi itu sesuai kebutuhan tim saja, biasanya dari tim pelatih kepala itu yang mengajukan ke manajemen, butuhnya ini. Jika memang manajemen sepakat, maka biasanya akan ditambah. Nah, sebetulnya juga ini untuk tim pelatih Persib justru ya sedikit nambah satu ya daripada yang kemarin, walaupun kemarin ada yang sudah keluar. Ya katakanlah sekarang tim pelatih yang ada saat ini tuh kan ada tim pelatih kepala, asisten pelatih 2, termasuk Manu, dan pelatih fisik, dan satu lagi ada pelatih kiper Luis Pasos, lalu ada Bang Bes, dan ada asisten pelatih sekarang Imade, ada 6. Itu di luar tim dokter. Nah, ini juga berhubung dengan apa ya, dengan beberapa kasus gitu, tapi ya ini enggak, ini ya bukan di tim Persib gitu, di luar. Memang untuk tim pelatih ini memang tidak dibatasi, bahkan langsung ke FIFA-nya tidak ada batasan, sehingga nantinya untuk di apa, bench pinggir lapangan atau istilahnya tuh technical area itu hanya terbatas 7. Kalau di peraturan FIFA sih hanya 3 ya, harus ada yang pasti itu tim dokter, tim pelatih, maksudnya tim pelatih kepala dan asisten pelatih. Jadi hanya 3 orang. Selebihnya bebas, bisa siapa saja. Biasanya dimanfaatkan untuk 11 pemain cadangan ada di bench pemain atau di technical area. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini dimanfaatkan oleh PT LIB dengan ketidakjelasan masalah technical area ini dari FIFA, maka untuk di Indonesia sendiri itu biasanya disediakan 7 bangku di bench pinggir lapangan, atau istilah sepak bolanya tuh technical area gitu ya. Jadi yang harus ada di bench itu tuh pelatih kepala, asisten pelatih, lalu tim dokter, lalu ada manajer. Ini khusus di PT LIB ya, manajer, lalu selebihnya pemain gitu ya. Nah, itu juga termasuk ada fisioterapis di situ, termasuk tim dokter. Nah, inilah yang tidak ada di Eropa. Kalau di Eropa itu kayak manajer itu maksudnya bukan manajer sepak bolanya. Kalau di Indonesia kan suka ada
tuh kalau manajer tuh pemilik klub gitu ya. Nah, atau donatur atau juga direksi gitu. Nah, kalau di Indonesia itu mau manajer, direksi atau pemilik klub biasanya duduk di bench pinggir lapangan atau di technical area. Nah, di Eropa itu tidak ada. Misalkan yang pemilik klub itu biasanya duduk di bangku VVIP gitu, di bangku penonton yang VVIP. Nah, kalau di Indonesia ya beberapa klub termasuk Persib juga ada. Jadi duduknya gitu di bangku cadangan, bukan di bangku penonton VVIP, tapi di bangku bench pemain juga berbarengan dengan tim pelatih. Namun di situ memang dicantumkan untuk peraturan PT LIB ini ada untuk manajer tim memang bisa duduk di technical area. Nah, ini sebetulnya dimanfaatkan saja untuk karena ketidakjelasan dari peraturan FIFA, makanya PT LIB memasukkan itu. Jadi yang boleh duduk termasuk manajer tim boleh duduk di bangku atau di technical area atau di bangku bench pemain lah gitu ya, bench cadangan. Nah, itu mungkin sedikit wawasan baru juga buat teman-teman bobotoh semua. Jadi tidak ada batasan untuk mengenai tim pelatih kepala, bahkan tim pelatih Indonesia juga lebih banyak gitu. Kalau misalnya kita lihat timnas Indonesia itu kan banyak tuh jajaran pelatih, ada pelatih ini A, B, C, D, E, itu masing-masing punya perannya masing-masing. Nah, di Persib juga tidak masalah selama itu tim pelatih kepala Luis Milla mengizinkan, lalu manajemen juga setuju, ya siapa aja bisa masuk sebetulnya. Jadi untuk tim ini, tim itu. Jadi untuk musim kemarin kan yang keluar tuh ada Budiman dan ada satu lagi tuh saya lupa, nutrisionis kalau nggak salah tuh Gilang gitu, kalau nggak salah Gilang itu nutrisionis atau ahli gizi. Nah, itu di zaman Robert Rene Albert itu direkrut, tapi di zaman Luis Milla itu tidak dipekerjakan kembali. Jadi diganti oleh pelatih kiper. Dan untuk penerjemah atau sebetulnya Bang Bes ini juga punya sertifikasinya, sudah punya lisensi melatih ya, walaupun ya mungkin saat ini diperbantukan sebagai asisten pelatih, jadi punya perannya masing-masing lah. Kalaupun mau nambah asisten pelatih apa gitu, itu nggak masalah, asal ya disetujui oleh pelatih kepala dan manajemen. Mungkin itu saja ya untuk pertanyaan apakah tidak kebanyakan asisten pelatih di Persib. Jawabannya tidak masalah gitu, mau sebanyak apapun, yang penting tidak duduk di bench semua gitu, tidak bisa nampung semua. Tapi musim depan kayaknya Imade bisa duduk di di bench pemain ya, atau di di bench pemain lah di pinggir lapangan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yang mana? Ini bukan pertanyaan, sebetulnya intermezzo saja ya. Jadi kalau untuk pemain yang akan login selanjutnya di Persib Bandung, ini juga sebetulnya untuk pembahasannya sudah saya kasih tahu kemarin atau di beberapa video kemarin. Untuk pemain yang akan login kalau tidak berubah itu jadwalnya bulan ini seharusnya ada pemain lokal gitu ya. Namun sekali lagi saya juga kemarin sudah bahas, kalau tidak berubah, kalau berubah ya bisa jadi nanti ditunggu dulu pemain asing dulu, baru pemain lokal, atau pemain lokal dihabiskan bulan ini, bulan depan giliran pemain asing yang diperkenalkan. Namun ya sekali lagi itu kewenangan dari manajemen, atau bisa jadi biar nggak bosan ya bulan ini dihabiskan yang mau habis kontrak dulu atau yang akan dipinjamkan, sehingga ya bervariasi lah selang-seling gitu ya, baru nantinya pengenalan pemain lokal lagi atau pemain asing langsung. Nah, untuk bulan ini kemungkinan yang akan dilepas selanjutnya adalah Ridwan Ansori, lalu ada juga yang akan dipinjamkan kemungkinan jika memang tidak tidak ditahan lagi, istilahnya gitu ya, tidak ditahan lagi, itu ada Ejra Walian dan atau Victor Igbonevo, atau bisa keduanya. Ini ya sekali lagi kalau tidak ditahan lagi ya. Jadi kalau memang sudah difikirkan, sudah
akan dipinjamkan, ya udah menurut saya sih dipinjamkan saja. Jadi enaklah kedua pihaknya atau ya beberapa pemain itu bisa nerima, manajemen juga bisa nerima. Kalau memang manajemen mau mempertahankan, ya udah sekalian aja, jangan jangan dibikin isunya makin melebar. Jadi ya langsung diumumkan saja diperpanjang atau dipertahankan gitu ya. Seperti yang sudah-sudah. Namun sekarang ya masih tetap ngambang gitu, sehingga punya apa ya, punya pemandangan sendiri lah gitu, sehingga ya udah gitulah, antara dipinjamkan dan ada yang dilepas, itu sudah tercatatnya begitu gitu ya. Baik, mungkin untuk pemain asing sendiri, mudah-mudahan sebelum ngumpul latihan perdana sudah datang ke Bandung, namun belum dipastikan sudah dikontrak atau belum, atau memang menjalani apa ya, tes kesehatan atau ya ada hal lainnya lah. Tapi yang jelas mudah-mudahan bulan depan, awal bulan atau ketika tim Persib ngumpul itu sudah ada pemain asingnya begitu ya. Jadi ya ditunggu saja, nanti diinfokan lebih lanjutnya di official Persib, mungkin itu ya Boboto semua. Dan mungkin itu saja informasi dan wawasan yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Dan satu lagi mungkin saya lupa, punten, mengenai regulasi musim depan. Ini masalah supporter itu masih ditunggu. Untuk PSSI sebetulnya sudah membicarakan dengan Exco dan dengan PT LIB, tinggal sosialisasinya ke setiap klub Liga 1 Indonesia. Nah, jadi kemungkinan nanti akan ada sedikit pembicaraan masalah teknis regulasinya saja, tapi intinya untuk regulasi musim depan itu akan mulai ya diterapkan mengenai regulasi supporter, yang mana jika ada rusuh itu maka klub akan dikurangi poinnya, dan jika ada match fixing atau pengaturan skor maka klub tersebut langsung degradasi. Lalu perangkat pertandingan, jika misalkan diinvestigasi wasitnya terlibat, pemainnya terlibat, lalu official team terlibat, maka akan dihukum seumur hidup, tidak boleh aktif lagi di sepak bola Indonesia. Namun untuk regulasi supporter ini masih menjadi bahan pertimbangan, jadi harus ngobrol dulu dengan yang punya tim Liga 1 nantinya. Harus dibahas lebih lanjut, misalkan rusuh supporter itu rusuhnya yang bagaimana, apakah di dalam stadion atau di luar stadion yang masih masuk perimeter stadion, misalkan yang masih di luar stadionnya jaraknya berapa meter dari stadion, itu masih dianggap rusuh atau tidak gitu. Jadi pengurangan poinnya sehingga tidak merugikan klub juga gitu. Namun kalau memang di kedua supporter misalkan ada di dalam satu tribun lalu bentrok, nah supporter tuan rumah saja yang kena pengurangan poin, atau kedua tim juga mengurangi poinnya karena ulah supporter yang rusuh. Nah, ini masih perlu dikaji lagi, tapi yang jelas untuk musim depan akan sudah diberlakukan gitu ya. Nah, mungkin itu saja tambahannya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk penjelasannya hari ini. Baik teman-teman Boboto, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.